Saya pengen jadi orang kayak gitu sekarang. Sampai orang bingung, jadi kamu tuh siapa? Dan saya pengen jawab, saya dicintai dalam kemunafikan saya, dalam kesok-sucian saya. Ternyata masih ada anak saya yang mencintai saya, masih ada istri saya yang mencintai saya. Cukup buat saya udah. Dan kalau nanti one day ditanya, kenapa kamu melakukan semua itu? Kenapa kamu gak tulus nolong orang karena nolong orang? Ya karena saya gak tahu caranya nolong orang yang tulus, saya gak tahu. Saya tahu itu sesuatu yang baik, tapi hati saya sulit. Jujur ngomong nih ya, saya gak bisa sekarang ngebantu orang, terus gak dapat pujian tuh saya gak bisa. Hati saya rasanya kayak kosong. Saya pengen kalau saya bantu orang itu senyum terus bilang makasih Mas Adit. Saya pengen gitu. Dari saya miskin, saya udah narsis kayak orang tolol begitu. Waktu uang saya sehari cuma 15.000, saya bisa pakai 12.000 buat beli bubur buat nenek-nenek yang ada di jembatan penyeberangan depan Sumber Waras. Setiap hari, setiap pagi saya lewat situ, saya mau ke Petamburan, saya beliin bubur dulu buat tuh nenek. Bukan untuk menolong orang susah loh. Untuk menolong diri saya sendiri. Dan saya seneng pas nenek itu bilang, makasih ya Mas Adit. Itu yang saya seneng, jujur aja. Tapi baru-baru ini saya belajar, ternyata bentuk intelijensi paling cerdas itu bukan IQ tapi metacognition. Apa tuh metacognition? Bukannya berpikir, tapi berpikir tentang pikiran kita. Menyadari pikiran-pikiran kita. Orang bahasa kerennya self awareness. Saya bersyukur detik ini seenggaknya saya tahu saya itu orang yang seperti itu. Saya orang narsis. Coba berapa banyak orang narsis yang sadar dirinya narsis? Saya salah satunya. Saya sadar orang, saya narsis ya. Kok saya nolong orang? Saya seneng kalau ketemu sama orang tua di sekolah gratis itu, orang tua bilang, kalau salam sama saya, Mas Adit gitu. Saya seneng itunya. Kalau nggak ada itunya saya mungkin nggak lakuin tuh sekolah. Dan ketika orang ngelihat versi Adit ini, dia bisa aja nganggap itu nggak worst advice. Kalau kita nonton versi siapa, si A, si B, si C. Ya seringnya nggak jadi worst advice kan? Ya, sering kayak gitu. Iya. Tapi that's why you are di suara berkelas gitu. Seribu message yang berbeda. Jadi kalau hari ini kita hidup, menurut saya nggak usah terlalu pusing apa kata orang. Bahkan level lebih dalamnya, nggak usah terlalu pusing apa kata kita. Dulu kita suka bilang ini, tapi bagaimana kalau tetangga, gimana kalau saudara? Bahkan sebenarnya tetangga sama saudara saya, kita kan kagak ngomong apa-apa kan? Iya. Suara siapa tuh yang di dalam pikiran kita? Kita. Kita, bukan suara tetangga. Suara kita tentang tetangga kita. Suara kita tentang saudara kita. Tapi nanti mama saya pasti, itu suara siapa tuh? Itu suara kita, bukan suara mama kita.